yata'allaqu bil anbiya'i wal mursalin, sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul, ini sangat penting bagi kita semua, maka harus diungkap. Orang-orang kadang-kadang kiai-kiai yang seperti itu tuh biasanya kiai-kiai penakut, kadang-kadang nggak mau ngungkap, kok kiai penakut, nggak enak, akhirnya membiarkan umat dalam kesesatan. Ada kemarin kita baru saja membongkar beberapa kuburan-kuburan palsu. Ada kiai-kiai menganggap tidak penting lagi. Lalu yang dianggap penting oleh sampean apa? Yang jadi korban semuanya Nahdien. Sebab yang ziarah kubur Nahdien. Bayangkan orang-orang NU ziarah ke situ, bukan ratusan, kadang-kadang sampai ribuan orang ziarah. Itu saudara, itu mereka ziarahnya sama siapa? Kirim Fatihah. Kirim Fatihahnya sama siapa? Wong orang yang nggak ada ahistoris, nggak ada historinya, nggak ada ceritanya, itu palsu, makamnya di bawahnya nggak ada isinya. Apakah itu bukan berhala, Kiai? Apakah itu bukan berhala? Makam tidak ada isinya, itu berhala, harus dibongkar. Karena ini menyesatkan umat Islam. Jangan diam, wahai para ulama, para kiai. Ini, saudara-saudara sekalian, maka saya bilang langsung bongkar. Kerjasama dengan aparat, bongkar semua. Akhirnya di Pemalang bongkar, yang ada dibongkar. Ini ada beberapa makam lagi yang harus dibongkar. Subhanallah, makamnya orang ditumpangi, diganti namanya Habib. Kemudian juga ada lagi makam baru yang tidak ada isinya, ditulisnya makamnya Habib. Jangan menutup mata sampean. Jadi ulama, jadi kiai, jadi pemerintah, jadi aparat, jadi TNI, jadi kepolisian, jangan menutup mata. Ini sudah terjadi di kalangan masyarakat dan rakyat Indonesia. Rakyat ini perlu diselamatkan, jangan diam saja sampean. Wis keblok pe ora apa-apa, keblok. Wong karangan yang bisa emang keblok tok. Nglakoni ora mung bisane keblok tok. Subhanallah. Ini saudara-saudara, Siti Maryam akhirnya begitu Nabi Isa sudah sepuh, ini orang Yahudi tetap merekayasa akidah yang tidak benar, membelokkan masyarakat kepada akidah yang tidak benar. Apa? Nabi Isa memiliki mukjizat, bisa menghidupkan orang mati. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biidznillah wa uhyil mauta biidznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Orang Yahudi mengatakan, wahai umat Isa, wahai masyarakat, yang namanya Isa itu orang luar biasa. Enggak. Kali ini membelokkannya bukan atas nama benci kepada Nabi Isa, tetapi atas nama cinta kepada Nabi Isa. Atas nama benci kepada Nabi Isa, umatnya Nabi Isa banyak yang selamat, tapi atas nama cinta kepada Nabi Isa dibelokkan akidahnya. Banyak umatnya Nabi Isa yang tidak selamat ketika dibelokkannya atas nama cinta. Orang luar biasa enggak. Yang namanya Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Orang biasa tidak mungkin bisa menghidupkan orang mati. Kalau Isa bisa menghidupkan orang mati, berarti Isa manusia luar biasa enggak. Dibelokkan sedikit demi sedikit. Yang namanya Isa itu manusia mengandung Tuhan. Kenapa? Karena Isa bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Sebab Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Tuhan. Kalau Isa bisa menghidupkan orang mati, berarti di dalam diri Isa mengandung Tuhan. Isa itu setengah manusia, setengah Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kata orang Yahudi mengatakan, wahai umat Nabi Isa, Isa itu anaknya Allah. Apa sebab? Sebab Isa itu setengah manusia, setengah Tuhan. Sedangkan Isa dilahirkan hanya ada ibunya saja, Siti Maryam. Ibunya itu manusia, berarti jelas bapaknya itu Tuhan. Tuhan satu-satunya itu Allah, berarti Isa itu anaknya Allah. Nggih. Agama Allah, agama tauhid, monoteisme, tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala sudah disesatkan oleh orang Yahudi, menyesatkan masyarakat umatnya Nabi Isa. Ini jangan sampai terjadi seperti ini di kalangan umat Islam. Saudara-saudara sekalian, Nabi Isa dianggap anak Allah, maka muncullah agama baru, agama Trinitas. Saudara-saudara sekalian, ini akibat apa? Akibat fitnah yang dibiarkan. Maka turunlah Al-Quran, turunlah Rasulullah dalam rangka apa? Mengklarifikasikan tentang masalah Nabi Isa. Ungkap dalam masalah surat Maryam, diungkap semuanya. Termasuk Nabi Isa dipanggilnya Ibnu Maryam, anaknya Maryam, bukan anak saya.
Ketika mereka mengatakan Isa itu harus disembah sebagai Tuhan anak, maka diungkap di situ bahwasanya saudara-saudara sekalian, Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada orang bahwasanya untuk menyembah dirinya, enggak pernah. Itu harus diungkap, diklarifikasikan di dalam Al-Quran dan hadis, diklarifikasikan di dalam ayat Al-Quran secara langsung oleh Allah, langsung dibantah oleh Nabi Muhammad. Wala taltafitu laumata laib, Arab ngewot ora bener. Saudara-saudara sekalian, maka panjenengan semua sebagai warathatul anbiya harus meneruskan perjuangan beliau mengklarifikasikan kepada masyarakat untuk perkara-perkara yang tidak benar, harus diklarifikasikan mana yang benar, mana akidah yang benar, ini enggak benar, yang ini benar, yang ini enggak benar. Itu tugasnya sampean sebagai pewarisnya para nabi. Saudara, Nabi Sulaiman difitnah tukang sihir. Nabi Sulaiman difitnah tukang sihir, gembong penyihir itu Sulaiman. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, diklarifikasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu riwayat mengatakan bahwa setan dan iblis justru memendam, mengubur buku kumpulan penyihir yang asalnya dari apa? Akarnya asalnya dari kebohongan dari setan dan jin, mencuri kabar dari langit, dikumpulkan dalam sebuah buku menjadi ajaran-ajaran sihir. Kemudian setan dan iblis sengaja ditanamkan di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman sudah tidak ada. Setan itu membuat rekayasa, tapi setan juga yang membuat fitnah. Akhirnya setan kemudian mengumpulkan masyarakat, menampakkan dirinya kepada seseorang, wujudnya sebagai manusia. Coba kalian lihat, Sulaiman itu adalah kerajaannya luar biasa. Sulaiman itu adalah orang hebat, bisa menundukkan langit dan bumi, binatang, setan, jin berengkayangan, tunduk semua. Kalian tahu rahasianya apa? Waduh, nggak tahu bagaimana Pak? Bongkar itu, mata kursi Sulaiman, sesuatu di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Begitu dibongkar, ternyata isi bukunya buku sihir. Akhirnya masyarakat terfitnah, punya asumsi Nabi Sulaiman, kerajaannya, kekuasaannya, kehebatannya berasal dari ilmu sihir, dan Nabi Sulaiman di branding sebagai pakar penyihir, gembong penyihir, orang yang pertama kali belajar ilmu sihir. Apa enggak fatal itu Pak? Kalau itu hubungannya dengan orang lain mungkin Allah tidak mengklarifikasikan, tapi ini hubungannya dengan Nabi loh, dengan Rasul. Subhanallah. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ketika itu para setan dan iblis itu mengajari sihir, asalnya daripada berita-berita yang dicuri dari langit, kabar-kabar yang tidak benar, berisi kebohongan, akan terjadi ini, akan terjadi ini, berisi kejahatan-kejahatan, diajarkan oleh setan dan iblis kepada manusia, diturunkan kepada dukun-dukun sebagai orang yang mengaspirasikan kebohongan-kebohongan yang diajarkan oleh setan dan iblis kepada manusia. Makanya semua tersebar nama baik jin dan setan itu mulai muncul, bahwa setan dan jin bisa mengetahui masa depan, setan dan jin itu bisa menentukan nasib, setan dan jin itu bisa memperbanyak rezeki, setan dan jin itu bisa menentukan umur mati atau tidak. Akhirnya banyak orang-orang yang akidahnya rusak. Akhirnya Nabi Sulaiman langsung bergerak. Itu kitab bohongnya, kitab sihirnya direbut oleh Nabi Isa, kemudian ditanam oleh Nabi Isa di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman di bawah kursinya singgasana Nabi Sulaiman. Maksudnya supaya tidak ada yang berani membongkar. Begitu Nabi Sulaiman meninggal, setan buat fitnah. Ya ma'asyiran nas, wahai manusia semua, apakah kalian tahu bagaimana rahasia kehebatannya kerajaan Sulaiman? Terletak pada apa? Bongkar, istakhriju ma tahta kursi Sulaiman. Keluarkan apa yang ada di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Fastakhraju, maka manusia berbondong-bondong membongkarnya. Ternyata di dalamnya ada buku isinya kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran sihir. Maka manusia mengatakan langsung terfitnah. Bagaimana fitnahnya Nabi Sulaiman? Bagaimana terfitnahnya manusia kepada Nabi Sulaiman? Kata masyarakat mengatakan, ya Sulaiman, innama mulkuka bihadza ya Sulaiman. Ternyata kehebatan kerajaanmu rahasianya terletak pada ini, ilmu sihir. Berarti Sulaiman ada gembong penyihir. Nabi Sulaiman di framing sebagai penyihir Pak.
Jangan dianggap nggak penting ini. Langsung diklarifikasikan oleh Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Langsung dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak mengikuti Sulaiman. Yang mengajarkan sihir adalah para setan, para jin yang tidak benar. Itu adalah pertanda kekufuran setan kepada saya. Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Sulaiman tidak pernah mengajarkan kekufuran. Tapi setan-setan itu yang mengajarkan kalian kekufuran, yaitu adalah sihir-sihir adalah setan. Yang membuat rekayasa adalah setan dengan menanamkan doktrin-doktrin kebohongan kepada manusia semua. Allah membongkarnya di dalam Al-Quran. Allah membongkarnya di dalam Al-Quran. Tapi fitnah tentang masalah Nabi Sulaiman itu berlangsung sampai zamannya Kanjeng Nabi ini sampean. Masih terasa, Pak. Nabi Sulaiman di branding sebagai penyihir. Pada waktu Rasulullah menyebutkan para nabi Allah yang wajib diimani, di antara menyebutkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syed, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Zulkifli, sampai Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Sulaiman. Ketika disebutkan nama Sulaiman, muncul Sulaiman, maka itu orang Arab, orang musyrik yang sudah didoktrin oleh orang Yahudi. Orang Yahudi langsung berteriak, Sulaiman Muhammad ikut tukang sihir. Sihirnya Muhammad adalah dari Sulaiman. Buktinya apa? Buktinya Muhammad menyebutkan Sulaiman sebagai orang yang wajib dipercaya sebagai nabi dan rasul. Berarti Muhammad adalah penerus Sulaiman, penyihir. Langsung diklarifikasi oleh Allah, wa ma huwa bisahir. Wa ma huwa bisahir. Muhammad itu bukan penyihir. Itu diklarifikasikan oleh Allah dalam Al-Quran, diklarifikasikan oleh Allah, oleh Rasulullah yang disebut musaddiqun lima baina yadayhi. Rasulullah membenarkan, mengklarifikasikan, meluruskan cerita tentang para nabi, para rasul yang sudah terfitnah, dibelokkan oleh orang-orang yang tidak benar. Maka ini tugasnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sampean jangan punya alasan ini nggak penting. Gimana loh sampean kayak sudah tahu yang jadi korban itu orang-orang NU, masa orang dianggap penting? Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah tidak dianggap penting. Saya tanya, lalu yang dianggap penting oleh sampean apa? Yang berkaitan dengan pilkada, apa yang berkaitan dengan pilgub, apa yang berkaitan dengan apa pilihan presiden, itu lebih penting daripada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Sampean pertanggungjawaban di depan Allah bagaimana? Maka di sini saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu padu saudara-saudara sekalian, karena ini adalah sangat luar biasa dan ini adalah bukan sekedar berhubungan dengan agama kita, dengan akidah kita, dengan syariat kita, tetapi ini sangat berhubungan dengan status kita, eksistensi kita sebagai